Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema desain penelitian time series, single subject desain, dan mereview hasil penelitian. Untuk pemateri pertama, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang desain penelitian time series single subject design and mereview hasil penelitian sesuai tema. Pembahasan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah pengaruh penerapan model SETS terhadap kemampuan literasi sains siswa kelas 7 SMP pada tema pencemaran air. Metode yang tepat dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuasi eksperimen. Kuasi eksperimen desain merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan. Penggunaan metode kuasi eksperimen ini didasarkan oleh pertimbangan agar dalam pelaksanaan penelitian ini pembelajaran berlangsung secara alami dan siswa tidak merasakan eksperimenkan, sehingga dengan situasi yang demikian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap tingkat kevalidan penelitian. Bentuk desain kuasi eksperimen yang digunakan yaitu the series design. Desain penelitian ini hanya menggunakan satu kelompok saja, sehingga tidak memerlukan kelompok kontrol. Sumber Sugiono 2016. Sebelum diberi perlakuan, kelompok eksperimen terlebih dahulu diberikan pretest, kemudian diberi perlakuan treatment dengan menggunakan pembelajaran model SETS, singkatan dari S, Science, E, Information, and T, Technology, and S, Society, and setelah itu diberi post-test. Berikutnya ialah pengaruh penerapan model SETS terhadap kemampuan literasi sains siswa kelas 7 SMP pada tema pencemaran air. Berikut adalah tabel tim series desain dalam penelitian ini. Nanti tabelnya akan dilihatkan dalam PPT kita. Tabel 1 desain penelitian tim series desain. Contoh seperti ini. Terdapat 3 tabel. Pertama pretest, perlakuan, dan post-test. Keterangan 010305 ialah nilai pretest sebelum perlakuan. X1, X2, X3 perlakuan dengan menggunakan model. SETS ialah singkatan dari Science, Information, Technology, and Society. 020406 ialah nilai post-test setelah diberikan perlakuan. Hal pertama yang dilakukan adalah menetapkan kelompok yang akan dijadikan kelompok eksperimen. Dalam desain penelitian ini, kelompok yang digunakan hanya satu kelompok saja, sehingga tidak menggunakan kelompok kontrol sebelum diberikan perlakuan. Kelompok eksperimen diberikan pretest terlebih dahulu, kemudian dilakukan perlakuan kepada kelompok pembelajaran SETS, Science, Information, Technology, and Society. Pada tema pencemaran air, perlakuan yang diberikan pada kelas eksperimen adalah sebanyak 3 kali perlakuan. Seri pertama, seri kedua, dan seri ketiga. Setelah diberikan perlakuan kelompok eksperimen, diberikan pretest sehingga dapat diperoleh nilai gain atau selisih antara skor pretest dan post-test. Nilai pretest dan post-test menggambarkan nilai literasi pada diri siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini melanjutkan materi dari kelompok 12, desain penelitian time series
subjek desain, dan mereview hasil penelitian sesuai tema. Sebelum dan sesudah diberi perlakuan menggunakan model set, saat proses pemberian perlakuan dilakukan penilaian model set pada diri siswa selama pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi, keterampilan proses ilmiah, keterampilan berpikir ilmiah, dan sikap ilmiah secara keseluruhan. Tahapan dalam penelitian eksperimen dirincikan sebagai berikut. 1. Melakukan observasi awal dan mengajukan perizinan ke sekolah. 2. Pembuatan instrumen, konsultasi dengan para ahli, dan uji coba instrumen yang digunakan dalam penelitian. Menggunakan koordinasi dengan guru IPA kelas 7 di SMP Negeri 1 Palian. 4. Melakukan pretest setiap pertemuan sebelum diberikan perlakuan. 5. Melakukan kegiatan penelitian atau pemberian perlakuan menggunakan model pembelajaran set pada siswa sebanyak 3 pertemuan. 6. Melaksanakan post-test setiap pertemuan setelah siswa diberikan perlakuan serta melakukan analisis data hasil penelitian. Selanjutnya, definisi variabel penelitian. Variabel yang digunakan pada penelitian ini antara lain: 1. Variabel bebas. Variabel bebas pada penelitian ini adalah model pembelajaran set pada diri siswa yang nilainya dilihat dari nilai keterampilan proses ilmiah, keterampilan berpikir ilmiah, dan sikap ilmiah yang muncul selama proses pembelajaran menggunakan model set. 2. Variabel terikat. Variabel terikat pada penelitian ini adalah literasi siswa pada awal dan akhir pembelajaran dengan menggunakan pretest dan post-test. 3. Variabel kontrol. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah 1. Bahan pembelajaran yang diberikan pada setiap siswa SMP di kelas penelitian sama. 2. Soal pretest dan post-test yang diberikan pada setiap siswa SMP di kelas penelitian sama. C. Guru yang melakukan proses belajar mengajar dilakukan oleh guru yang sama. 4. Lama waktu mengajar untuk setiap siswa SMP di kelas penelitian menggunakan lama waktu yang sama. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian SMP N1 Palian, Kabupaten Gunung Kidul. Waktu penelitian April 2017. Populasi dan sampel penelitian. Populasi 1. Populasi penelitian. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan studi populasi. Menurut Aripunto, menurut Hadi, seluruh penduduk yang dimasukkan untuk diselidiki disebut populasi atau universum. Jadi berdasarkan pernyataan tersebut, maka populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 7 SMP N1 Palian pada semester genap. 2. Sampel penelitian. Pengambilan sampel dengan teknik ini dilakukan dengan memilih sampel dari kelompok-kelompok unit yang kecil secara random. Sampel penelitian yang diambil adalah satu kelas yang diambil secara acak random. Menurut Hadi, adapun cara yang digunakan dalam random sampling adalah 1. Cara undian, 2. Cara ordinal, 3. Randomisasi dari tabel bilang rendah. Oleh karena itu, pemilihan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara undian. Slide selanjutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian A. Perangkat pembelajaran meliputi rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP yang digunakan pada proses pembelajaran terbagi menjadi 3 kali pertemuan. Hal ini dilakukan untuk mewadahi kegiatan pretest dan post-test sebanyak 3 kali sebelum dilakukan pemberian treatment. Kelas eksperimen akan menggunakan RPP dengan model pembelajaran SITS. Selanjutnya, lembar kegiatan siswa atau LKS. LKS merupakan lembar kegiatan yang diperuntukkan bagi siswa. LKS dibuat sesuai RPP yang digunakan. LKS digunakan sebagai acuan siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran.
Yang B, instrumen pengumpulan data, meliputi soal pretest dan posttest. Instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan literasi sains pada diri siswa berupa soal uraian. Penelitian kompetensi sains meliputi 3 aspek utama. Aspek yang pertama yaitu menjelaskan fenomena secara ilmiah. Aspek yang kedua yaitu mengevaluasi dan membuat penyelidikan ilmiah. Dalam tabel, nilai sikap ilmiah, keterampilan ilmiah, dan berpikir ilmiah. Kelas penelitian model pembelajaran SITS. Jumlah peserta didik sikap ilmiah 30, keterampilan ilmiah 30, berpikir ilmiah 30. Nilai tertinggi sikap ilmiah 100. Nilai tertinggi keterampilan ilmiah 100. Nilai tertinggi berpikir ilmiah 100. Nilai terendah sikap ilmiah 41. Nilai terendah keterampilan ilmiah 38. Nilai terendah berpikir ilmiah 33. Jadi rata-rata sikap ilmiah 72, rata-rata keterampilan ilmiah 72, rata-rata berpikir ilmiah 72. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai tertinggi pada semua aspek yaitu 100, sedangkan nilai terendah untuk sikap ilmiah adalah 30. Nilai terendah untuk keterampilan ilmiah adalah 38. Terakhir, nilai terendah untuk berpikir ilmiah adalah 33. Rata-rata nilai pada semua aspek adalah 72. Tabel kriteria keterlaksanaan model pembelajaran. Kategori terlaksana model 80 kurang dari B kurang dari 100, maka interpretasi sangat baik. Kategori terlaksana model 40 kurang dari B kurang dari 60, maka interpretasi baik. Kategori terlaksana model 60 kurang dari B kurang dari 80, maka interpretasi sedang. Kategori terlaksana model 20 kurang dari B kurang dari 40, maka interpretasi kurang. Kategori terlaksana model 0 kurang dari B kurang dari 20, maka interpretasi sangat kurang. Yang diterapkan pada sampel kelas yang akan diteliti, keterlaksanaan model pembelajaran tersebut dapat diketahui dari lembar observasi keterlaksanaan model. Objek yang diobservasi meliputi kegiatan guru. F. Teknik pengumpulan data. Langkah-langkah yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah sebagai berikut. 1. Melakukan pengukuran homogenitas pada populasi yang tersedia dengan memberikan present pada populasi yaitu kelas 7 A, B, C, D, dan E, F di SMP Negeri 1 Palian. Yang kedua, menentukan kelas penelitian yang homogen untuk dijadikan sampel penelitian dengan mengundi semua kelas yang homogen. 3. Memberikan soal present untuk mengetahui kemampuan literasi sains awal siswa sebanyak 3 kali sebelum dilakukan pemberian perlakuan. 4. Memberi perlakuan berupa tindakan pembelajaran pada siswa kelas eksperimen menggunakan model SETS sebanyak 3 kali. Memberikan post-test kepada siswa kelas eksperimen untuk mengetahui kemampuan literasi sains akhir pada diri siswa sebanyak 3 kali setelah dilakukan pemberian treatment. G. Teknik analisis data. 1. Uji prasyarat. A. Uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk memastikan kelompok data berasal dari populasi yang homogen atau tidak. Kriteria dalam pengujian homogenitas. Apabila nilai SIG lebih dari 0,05, maka sampel berasal dari populasi yang homogen. Sebaliknya, jika nilai SIG kurang dari 0,05, maka dinyatakan bahwa kelompok-kelompok dalam populasi bersifat tidak homogen atau tidak memiliki kesamaan. B. Uji normalitas. Uji normalitas mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah variabel independen mempunyai distribusi normal
atau tidak. Kriteria dalam pengujian normalitas apabila nilai uji on sampel Kolmogorov-Smirnov lebih dari nilai tabel atau SIG lebih dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa populasi dalam kelompok bersifat normal. C. Uji linearitas. Uji prasyarat linearitas bertujuan untuk melihat apakah data yang diperoleh membentuk garis linear atau tidak pedoman dalam pengambilan keputusan. Dalam uji linearitas yaitu apabila nilai SIG lebih dari 0,05, maka data tersebut bersifat linear, dan jika nilai SIG kurang dari 0,05, maka data tersebut bersifat tidak linear.